Assalamualaikum. Wah, semangat sekali kalian pagi ini. Kalau gitu, ini bener kan jam pertama pelajarannya Bapak? Betul. Oke, 12 IP 1. Bentar, Bapak absen dulu. Sebelumnya dipersilakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ketua kelas atas memimpin doanya. Sebelumnya Bapak mau absen dulu ya. Atika Puspitarini, Hadir, Pak. Gusti Dewinta, Hadir, Pak. Rista Ilmatiara, Hadir, Pak. Ririn Rahmati. Hadir, Pak. Oke, hadir semua. Alhamdulillah semuanya masih semangat dan semoga masih sehat ya, keadaan sehat ya. Sehat-sehat. Seneng nggak? Kondisi hatinya maksudnya. Kalau kondisi perutnya ini udah sarapan semua belum? Belum. Wah, kok belum? Kesiangan. Kesiangan kenapa? Tadi malam kamu ngapain? Karena Ayo. tugas, Pak. Oh iya. Banyak. Bagus. Lembur karena tugas itu nggak apa-apa, dimaklumi. Kalau kencan itu, wah, jangan ya. Udah, jangan salah-salahan. Mumpung masih pagi, untuk menjaga semangat kalian semua, di sini Bapak punya satu permainan kecil nih sebelum pelajaran kita mulai. Permainannya itu namanya jawab salam. Jadi apabila Bapak berkata seperti ini, apa kabar kalian semua? Tolong kalian jawab, alhamdulillah, luar biasa, siap belajar. Seperti itu ya. Kalau gitu Bapak aba-abain ya, terus kalian jawab. 1, 2, 3. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, siap belajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak seneng nih kalau kondisi kelasnya rame, semangat belajar kayak gini. Ya, mari kita masuk ke materi pembelajaran. Di sini kan kita udah masuk ke pertemuan ketiga ya. Berada yang tahu kita akan mempelajari materi apa pada pertemuan kali ini? Mungkin yang udah ikut bimbel ataupun belajar semalam udah tahu bakalan kita belajar apa hari ini. Ya silakan. Benar sekali. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya globalisasi dan pengaruhnya terhadap komunitas lokal. Nah, di sini seperti yang dikatakan Mbak Winta tadi, ada yang tahu bagaimana konsepsi atau definisi dari globalisasi tersebut? Mbak Ririn, mendunia. Bentar. Mendunia. Ada yang lain? Berarti kah? Enggak? Mbak Winta yang mungkin udah belajar konsepsi dari globalisasi? Gak apa-apa, kita belajar bareng konsepsi. Gak usah lagi. Menyeluruh. Boleh. Ada yang lagi mau usul? Tidak? Cukup? Oh, monggo. Wah, dunia tanpa batas, menarik sekali. Ayo, itu siapa yang main HP? Tolong dimatikan terlebih dahulu. Kita fokus ke pembelajaran. Jadi, apa yang telah kalian katakan, teman-teman kalian katakan mengenai globalisasi, itu benar. Globalisasi adalah suatu proses atau fenomena atau kejadian yang dimana adanya perubahan atau pembawaan informasi dari berbagai seluruh dunia ke seluruh dunia tanpa menghiraukan batas-batas negara. Apabila kita melihat nih dari katanya, asal katanya, globalisasi itu ada dua suku kata, yaitu global dan isasi. Global itu artinya benar, dunia, menyeluruh. Jadi kalau isasi ini proses. Jadi secara sederhananya adalah proses mendunianya. Apa yang punya mendunia? Berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, terus bidang teknologi dan sebagainya itu dibawa oleh yang namanya globalisasi.
Di sini Bapak mau tanya nih. Udah tahu kan berarti kan konsep dari globalisasi? Kalian tahu nggak alat perakara dari globalisasi? Smartphone, Pak. Luar biasa, kita. Kakak jadi belajar nih pasti. Iya. Smartphone. Ya, smartphone, gawai ataupun perangkat elektronik lainnya yang terhubung kepada internet itulah alat dari globalisasi, alat utamanya. Mengapa begitu? Ya karena melalui benda kecil ini, benda sederhana ini, kita bisa mengakses apapun, berbagai informasi dari manapun dan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, Bapak mau tanya, kalau ini sebagai alat utama, pemicu dari globalisasi itu apa? Ada yang mau menjawab? Kemajuan teknologi. Luar biasa sekali Mbak Bita. Tepuk tangan. Aku dicoba ini murid teladan ini. Tadi apa? Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi. Ya, kemajuan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan, telekomunikasi dan informasi itu terjadi pada sekitar penghujung abad ke-20 atau tepatnya sekitar tahun 2000-an. Di situ mulai muncul berbagai perkembangan dari alat-alat komunikasi dari smartphone, komputer, laptop dan lain sebagainya, yang dimana itu terhubung ke dalamnya namanya internet. Internet itu memfasilitasi mereka semua untuk saling terhubung dari manapun mereka berada. Nah, dari konsepsi ini, globalisasi itu memiliki dampak. Ada dampak positif dan negatif. Coba sebutkan dampak positifnya apa aja untuk globalisasi? Ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Pak. Beriring. Mudah banget mencari informasi. Benar. Cari informasi mudah. Kemudian ada yang lagi? Betul. Mempercepat mobilitas. Ada yang mau usul lagi? Kenapa impor ekspornya? Oke. Perdagangan antar negara mudah dilakukan. Kemudian, apa lagi? Aspek paling penting adalah mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Itu dampak positif dari globalisasi. Dan tentunya masih banyak lagi dampak positif lainnya yang bisa kita rasakan dengan sesuai situasi, kondisi, dan bagaimana sudut kita memandang dari hal apa dulu. Itu pasti ada dampak positif dari globalisasi. Kemudian, ini Bapak hapus dulu ya. Dampak negatif dari globalisasi. Kira-kira apa? Luntur atau hilangnya nilai-nilai budaya lokal. Terus ada lagi Mbak? Westernisasi. Konsumerisme. Ya, terus ada lagi? Hedon mungkin bisa masuk ke western, tapi bisa. Terus mungkin kelimpahan ataupun imigran itu mungkin bisa terjadi. Cukup ya, seperti halnya dampak positif, kita melihat dari sudut pandang mana dulu, aspek apa dulu. Di situ pasti ada yang namanya dampak negatif. Sama halnya yang dibicarakan Mbak Ririn tadi. Globalisasi kan itu membawa perubahan. Ketika kita menjalin suatu hubungan dengan negara lain, misal kita adanya perdagangan atau perindustrian, tentunya kita akan membutuhkan namanya sumber daya manusia untuk sebagai pekerja. Bisa saja karena masyarakat lokalnya belum mampu untuk menguasai teknologi, kita kan memerlukan ahli atau masyarakat dari negara asalnya untuk menunjang hal tersebut. Nah, ketika kita ibaratnya mengimpor ataupun menarik pekerja asing, dan ketika jumlah itu berlebihan, maka tersebut akan terjadi yang namanya tadi, banyaknya masuk tenaga kerja asing yang menyingkirkan masyarakat lokal. Seperti itu. Kemudian ciri khas atau karakteristik dari globalisasi. Ini udah dicatat ya.
Oke. Karakteristik dari globalisasi yang pertama itu ruang dan waktu. Nama apa ya? Luasnya ruang dan waktu. Maaf, ini malah nggak bisa. Ya, luasnya ruang dan waktu di sini konsepsinya itu seperti saat kita menggunakan smartphone. Ada yang tahu TikTok? YouTube? Dan sosial media lainnya tentu udah akrab dengan kita ya. Di situ kita tidak lagi mengenal apa yang namanya ruang dan waktu. Kita bisa mengakses apapun dalam waktu yang singkat. Kita bisa melihat kabar dari negara belahan dunia A, dan padahal kita ada di negara yang kebalikannya di B. Seperti itu kurang lebih. Di situ kan menghemat. Apalagi saat kita ingin menghubungi seorang teman. Ayo kita main kemana yuk. Kalau dulu kan kita harus jalan dulu ke rumahnya. Apalagi yang jauh harus naik kendaraan dulu. Tapi untuk sekarang kita hanya perlu smartphone. Baik untuk telepon atau sekedar chat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, karena adanya luasnya ruang dan waktu, tidak terbatasnya, akan muncul yang namanya interaksi yang tak terbatas pula. Seperti yang sudah Bapak singgung sebelumnya, kita bisa menghubungi siapapun asal kita terkoneksi dengan yang namanya internet. Dan kita bisa menjalin hubungan dengan siapapun pula asal kita mampu masuk dalam aksesnya. Kemudian di dalam interaksi yang tak terbatas ini, tentu akan menimbulkan namanya masalah-masalah yang sama. Maksudnya, ketika kita menerima atau memberikan informasi ke dunia luar, ke global, tentu itu akan dilihat oleh berbagai orang kan. Nah, di situ budaya kita dan budaya masyarakat luar itu apa sama? Tentu berbeda. Memiliki ciri khas masing-masing, memiliki karakteristik masing-masing juga. Nah, ketika budaya mereka atau budaya kita masuk ke dalamnya, tentu pasti ada yang namanya perbedaan. Karena ciri khas yang tadi, ketika perbedaan tersebut menjadi suatu hal yang tidak dapat dikondisikan, semisal kayak budaya lokalnya luntur, tersebut kan ada masalah yang sama di situ timbul. Masalah di mana budaya luar mendominasi dan menghilangkan budaya lokal. Itu terjadi tidak hanya di salah satu negara saja, melainkan bagi mereka yang tidak bisa memfilter budaya dari luar. Itu menimbulkan masalah yang sama dan masalah yang serius pula. Kurang lebih seperti itu untuk karakteristiknya. Sepertinya ini udah pada lemes. Ngantuk. Oke. Bapak punya permainan kecil di sini. Bisa kalian ikuti. Nama permainannya itu tepuk konsentrasi. Ada yang udah pernah dengar? Belum kan? Oke. Jadi kayak gini Bapak contohkan ya. Tepuk konsentrasi itu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Konsentrasi, tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ayo, bisa? Coba, barista. Sendirian coba. Ayo, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Konsentrasi, tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Coba sendirian biar fokus. Kembali barista, kan tadi udah bareng-bareng. Ya, silakan. Salah. Gimana Mbak Binta? Mbak Binta contohkan. Mbak Binta. Luar biasa. Cepat belajar Mbak Binta terlupanya. Nah, udah kembali konsen kan? Sekarang kita kan udah belajar cukup banyak. Kita belum mempelajari apa itu komunitas lokal. Sebelum sehabis ini, Bapak akan memberikan penugasan individual dan secara berkelompok. Tapi sebelumnya Bapak mau menyampaikan apa itu komunitas lokal. Ada yang tahu komunitas lokal itu apa? Belum? Ya. Komunitas lokal adalah suatu perkumpulan dari berbagai individu yang mengelompok dalam suatu tempat di sekitarnya. Jadi itu contohnya seperti berdasarkan teritorial itu ya. Kayak rukun tetangga.
itu kan perkumpulan masyarakat di situ untuk menjalin hubungan atas dasar kekeluargaan, untuk menjalin kerjasama yang dimana saling membahu-membahu atas dasar kekeluargaan. Kemudian secara fungsional itu mungkin seperti lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga instansi lainnya yang berada di sekitaran hal tersebut, daerah tersebut. Itu komunitas lokal. Nah, di sini globalisasi itu ternyata mempengaruhi komunitas lokal. Ada yang tahu mengapa? Tidak. Globalisasi mempengaruhi komunitas lokal karena globalisasi itu tidak mengenal yang namanya batas negara. Berarti di situ adanya konsepsi globalisasi bisa menyerang ataupun menyentuh setiap masyarakat, setiap individu. Nah, karena globalisasi itu membawa berbagai aspek, maka setiap individu itu memiliki knowledge ataupun pengetahuan yang berbeda-beda sesuai apa yang mereka dapatkan di globalisasi tersebut, apalagi dari smartphone. Nah, di sini contohnya saja, setiap individu dari anak kecil menonton tontonan yang dari segi kekerasan, dan satunya lagi tidak mengenal yang namanya teknologi, atau ibaratnya si kaya dan si miskin. Di situ kan si kaya memiliki pengetahuan yang lebih sehingga dia memiliki lelucon atau permainan yang lebih modern. Nah, sedangkan si miskin yang tidak mengenal apa itu teknologi, tidak berhubung langsung dengan globalisasi, maka akan terjadi gap di situ. Nah, pola hubungan di dalam interaksi kedua orang tersebut pun berbeda. Mereka yang satu yang mengetahui globalisasi akan lebih modern, akan lebih banyak pengetahuan yang luas, sedangkan yang tadi yang tidak bermain gadget misalnya akan cenderung lebih memainkan hal-hal yang berbau tradisional. Kan ada perbedaan di situ, pengaruh. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian kerjakan penugasan berikut untuk mengetahui bagaimana sih globalisasi itu mempengaruhi komunitas lokal. Setiap kelompok itu minimal 2 anak ya. Silakan boleh dikerjakan tugas individu dan kelompoknya. Bapak kasih waktu berapa menit ini? Karena kita waktu setengah jam lagi, sekitar 20 menitan ya. Dan 10 menit terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Bagian mana? Iya. Ini film kita. Terus bisa bisa. Oke. Ya anak-anak, waktu udah menunjukkan 9:50, 10 menit lagi kita selesai. Untuk mempersingkat waktu, silakan satu kelompok aja nggak apa-apa ya yang presentasi. Ya, silakan siapa yang mau presentasi? Perwakilan saja nggak apa-apa nanti yang maju. Ya, siapa? Kelompok 1? Barista. Oke, monggo. Dapat nilai plus loh barista. Silakan ayo. Barista Imatiara. Oke, perkenalkan. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, saya Krista Imatiara dari kelompok 1 akan memaparkan diskusi dari kelompok saya. Ya mungkin itu saja dari kelompok 1 ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sekian. Ya, beri tepuk tangan untuk barista. Luar biasa sekali, sangat lengkap dan detail dari pemaparan kelompok 1 hasil diskusinya. Ya kurang lebih seperti itu. Di sini Bapak cuma mau menambahkan satu hal. Semoga kita mampu memfilter dan mampu membatasi diri untuk tidak berlebihan dan tidak terjerumus pada hal-hal yang merugikan diri kita dan orang di sekitar kita akibat adanya globalisasi. Itu lepasan dari Bapak. Nah, karena waktu sepertinya sudah lewat,
Mungkin sekarang udah ada Bapak atau Ibu guru lain di luar. Untuk itu, Ketua kelas silakan dipimpin doa penutup. Untuk kegiatan belajar kita pada jam kali ini, mari kita doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kembali. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya, yaitu pertemuan depan. Dan Bapak minta tadi hasil diskusinya dikumpulkan, coba. Udah dikasih nama kan? Oke. Terima kasih. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan jaga semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday, we were only kids, could never fade away. Running through the wind and pouring rain. Memories at the door, burning bright from long before. We don't talk anymore. What are we fighting for? I went my way. You